Jadi Yesus ini tidak pernah memperkenalkan tentang bahasa roh, gitu kan? Bahasa roh itu diperkenalkan oleh sang sumber, yaitu Paulus. Betul. Jadi, oke ya, saya sedikit sebentar, jangan dipotong dulu. Jadi bahasa roh itu diperkenalkan oleh sang sumber. Siapa sang sumber itu? Paulus. Karena Pauluslah sumber dari tentang pengajaran bahasa roh. Ini kita bisa kita baca ya di Kisah Para Rasul itu kan dari Lukas. Lukasnya adalah murid Paulus gitu ya. Kemudian di sana di Korintus 12, di Korintus 14. Semua itu bercerita tentang roh, bahasa roh. Jadi mungkin ada denom-denom lain di luar yang tidak percaya dengan bahasa-bahasa itu, ada memang, karena memang mereka tidak percaya dengan bahasa roh karena memang bukan daripada Yesus. Nah, kemudian ada dua macam perbedaan yang disampaikan oleh tadi Bang Pasaribu ya. Oh, saya tidak seperti itu bahasa roh. Memang betul, ada dua macam bahasa roh ini. Pertama adalah bahasa yang tidak dikenal dan tidak pernah dipelajari oleh si pembicara. Jadi tidak mengenal dia, tetapi adalah bahasa manusia yang dapat dimengerti oleh orang lain yang mengerti bahasa itu. Artinya ini mungkin pemahaman dari Pasaribu. Pasaribu ketika datanya diperlihatkan, Komandan, jangan lupa lanjut. ini nggak perlu data, ini knowledge saya ya, sendiri ya, dari literasi, banyak sih literasinya. Jadi yang poin yang pertama adalah ketika si pembicara itu ngomong, seperti Bang Pasaribu tadi ngomong ya, dia tidak paham, tidak sadar, tapi orang temannya yang mendengar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahasa yang dimengerti baik oleh si pembicara maupun orang lain. Nah, jadi itu poinnya. Jadi memang ada perbedaan tentang pemahaman Roh Kudus itu, bahasa roh itu seperti itu. Itu aja mungkin dari saya. Jadi poinnya yang kita bisa ambil bahwa bahasa roh ini memang tidak pernah diajarkan Yesus, dan Yesus tidak mengerti apa itu bahasa roh, tetapi ini timbul dari sang sumber yang diimani oleh Kristus. Sang sumber itu adalah saudara Paulus. Jadi Paulus lagi. Demikian. Terima kasih. Dilanjut dengan topik yang lain. Nah, ini bahasa roh lagi ya, jenis lain lagi nih, jenis Silakan. lain nih Oh, bahasa jenis rohnya. apa ini? Jenis apa ini? Aduh, bahaya. Jenisnya beda. Besarin. Ah, ini dengar ya. Apalah ini? Aduh, aneh-aneh nih Oten. Enggak gini, Bun. Memang kalau kita lihat ya, Oten ini terlalu banyak drama. Jadi Tuhannya jadi manusia, mati karena menebus dosa. Terus ada bahasa roh dan jadi terlalu banyak drama Kristen ini. Gimana sih? Coba silakan Pak Dominik, Pak Pasaribu. Aduh, pusing Beda ya. lagi. Beda Kalau lagi bahasa. kalau saya Bahasanya beda lagi ya. ya tidak, saya sedikit kasih paham lah ya. Kalau saya lihat ini Kristen karismatik ya. Ini Pantekosta. Kristen karismatik. Pantekosta. Ya. Pak Pasaribu Pantekosta. Pentakosta itu kan karismatik. Silakan Pak Pasaribu biar enak. Silakan Pak Pasaribu dulu, nanti disanggah oleh Pak Dominik. Silakan. Saya buat temanya Oten PS Oten. Silakan lanjut. Beda-beda. Karismatik sama Pentakosta itu beda. Oh iya. Kasih paham dulu Pak Pasaribu, kasih pemahaman dulu, nanti mungkin bisa disanggah sama Pak Dominik biar enak. Silakan Pak Pasaribu. Kalau menurut saya itu karismatik itu lebih lagi itu dia masih gimana? Karismatik itu dia lebih lagi bersorak-sorak untuk memuji Tuhan Yesus gitu. Iya. Memuji Tuhan Yesus. Gitu. Begini, Pak, Anda harus garis miring dulu. Karismatik dan Pentakosta. Karismatik itu bukan
sebuah meditasi. Bunda skip dulu ini roh skip, pusing saya Bun, pusing saya udah dulu Bun, udah skip dulu ah. Malah ikut gila kita. Lanjut. Iya, begini Pak Pasaribu, kita harus garis bawah dulu ya. Pentakosta dengan karismatik, Pentakosta itu agama, karismatik itu bukan agama, tetapi sebuah meditasi. Nah, meditasi itu bukan agama itu. Itu orang kesurupan. Iya, orang kesurupan itu karismatik namanya itu. Itu karismatik. Malah pada sisi imannya. Kalau yang namanya itu berlebihan sih, itu masuk roh kudus itu udah berlebihan, itu kerasukan setan itu. Iya, itu kita kan tidak tahu. Itu kan sebuah organisasi. Izin biar terarah Pak Dominik dan bisa mengedukasi saudara-saudara kita yang di bawah. Coba tentang ketuhanan dulu yang dasar. Silakan Pak Dominik sama Pak Pasaribu. Gantian ngomongnya. Pak Pasaribu dulu silakan. Pak Pasaribu silakan. Ya kalau itu kurasa itu ya karismatik sih mungkin ya, kalau itu berlebihan. Memang karismatik itu memang terlampau berlebihan kali gitu kalau masalah penyembahannya gitu. Masalah bukan penyembahan, memujinya gitu, memuji Yesus Kristus. Seakan-akan mereka itu gimana macam so iya gitulah, kalau dalam bahasa keras so iya gitu, so iye gitu kalau bahasa orang Jakarta itu bilangnya kan. Iya. So keren lu gitu. Iya, ada yang lain ikut rame-rame. Iya, so keren lu gitu. Aduh, kok ini malah jadi ngerumpi ini gimana sih? Jangan usah ngerumpi, kita diskusi. Aduh, malah ngerumpi gimana sih? Itu bukan sufi, Bang, Bu. Itu betul ya kan, ya itu memang kalau gereja karismatik ini seperti itu. Kalau Pentakosta itu enggak macam itu. Enggak, gini, saya arahkan. Begini Pak Pasaribu, tadi di awal kan Pak Pasaribu tidak menuhankan Yesus, sepakat. Iya. Oke, Pak Dominik menuhankan Yesus tidak? Masih menuhankan Yesus. Nah, coba pakai data, dengan alasan apa, data yang mana yang tulis di Bible sampai Pak Pasaribu tidak menuhankan Yesus, Pak Dominik masih menuhankan Yesus. Lanjut, silakan. Kalau masalah data itu gini, saya kan itu kan bahasa Tuhan itu kan istilahnya itu bahasa keren sekarang itu. Apa namanya? Bahasa terjemahan sekarang itu. Kalau dulu kan namanya itu kan Tuan, Tuan, Tuan atau Raja, atau penguasa gitu. Enggak, begini, menurut Pak Pasaribu, Yesus itu pencipta langit dan bumi bukan? Ya, Pencipta langit dan bumi? ya. Aduh, enggak ada bedanya lah. Itu karena namanya Apa bedanya sama Dominik? Sama aja. Dia ini abang, dia memetik ayat yang ada di Kristen Seria. Saya tahu. Gimana sih ini? Aduh, pusing saya. Kristen Seria. Saya tahu. Dominik juga sama kan? Memahami, meyakini pencipta langit dan bumi Yesus. Memang. Ini sama-sama gila ini, udah gak usah diskusi ya. Lanjut Bunda, lanjut kira. Saya kasih aja bahasa roh lah. Daripada kau didengarkan bikin pusing nih, bahasa roh aja kau nikmatin ya, oten-oten ya. Ini aneh-aneh kalian ya, dengar ya. Ini stres lagi rohnya nih. Aduh mama dapat pindah. Ini protes koloni. Ya, sakramayat. Ayo beheda ala ya basoko borola wasaka ba. Ori ya basaka tangkarala. Ya la basaka tangkurala. Orang-orang stres. Itu mau digerbuk dia di Manggarai itu kemarin tuh, Bung. Dia masuk KKR di kampung saya tanpa setahuan pastor.
Pak Baal, monitor Pak Baal. Monitor. Oh iya, coba cerdaskan nih dua Kristen ini. Kirain beda tadi saya suruh diskusi, ternyata sama-sama saja menuhankan Yesus. Gimana sih? Dia tuh menuhankan Yesus. Mengapa dia katakan tadi Tuhan? Itu dia petik dari orang Kristen Syria. Saya tahu sudah. Jadi gini ya saudara-saudara yang Kristen, sebenarnya Yesus ini panutan ya, panutan umat lah ya, terutama Bani Israel dan panutan umat Islam juga. Nah, kalau teman-teman Kristen ini jujur aja kepada semua pernyataan Yesus, tidak mungkin menuhankan Yesus gitu loh, gitu kan? Tidak mungkin Yesus disembah gitu. Ini poinnya di sini. Kalau bicara Yesus adalah Tuhan, artinya kalian menyembah Yesus kan begitu. Ya masalahnya ini ketika kalian menyembah Yesus itu yang memang fatal. Tetapi kan kalau kalian menjadikan Yesus adalah Tuhan, Raja, Juru Selamat, apapun istilahnya, selain menyembah dia itu nggak masalah. Memang Yesus punya kelebihan-kelebihan di situ ya, karena dia utusan Tuhan. Nah poinnya di situ. Kalau selama kalian menyembah Yesus dan Yesus dijadikan Tuhan atau Yesus itu adalah bagian yang tiga, Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu salah fatal. Karena Yesus tidak pernah berkata bahwa saya adalah bagian dari yang tiga adalah Tritunggal. Saya adalah sebagai anak, yaitu di samping Bapa dan Roh Kudus. Itu aja dulu. Kalian perlu jujur dengan merendahkan diri, ikut perkataan Yesus bahwa ikuti Yesus. Apa itu perkataan Yesus itu yang harus diikuti. Silahkan. Itu aja poinnya dulu sementara. Siap, Pak Baal. Kang Ade, Assalamualaikum, Kang Ade. Ya, terima kasih ya. Kalau di Masya Allah. Siap, Kang Ade lah. Pagi-pagi. Masya Allah. Tapi kalau ada yang berkompeten nggak apa-apa diturunkan juga. Oh, santai Kang Ade. Kang Ade ini silahkan lanjut Pak Dominik lanjut. Nah, begini ya Bang. Kalau di Katolik, pedoman kami itu tuh bukan cuma Alkitab saja. Wong Alkitab banyak yang tulis salah kok. Nah, sebelum tulis Alkitab, kami itu punya tradisi di gereja Katolik. Sebelum tulis itu Yesus wafatnya 700 tahun yang lalu lah, baru ada tulis Alkitab. Jadi kami di situ bukan percaya Yesus, tidak. Kami percaya tapi kami mengimani. Belum tertulis Alkitab. Injil belum tertulis. Nah. Jadi kami, Pak Dominik izin, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Saya jadi makin pusing ini. Coba nyambung sedikit. Apa tadi pertanyaan dari Pak Baal? Ayo. Pasti nggak tahu. Aduh, Pak Dominik kebanyakan minum tuak ini. apa yang ditanya tadi? Coba Pak Pasaribu barangkali agak nyambung. Silakan Pak Dominik nyimak dulu. Silakan Pak Pasaribu. Silakan Pak. Panas semua kadron yang di bawah ini. Naik dong kalau aku botol. Pak jangan ngomong kadrun Pak, Yesus juga kadrun. Wah, pengen ditampilin datanya. Aduh, bahaya ketabok nanti. Lanjut Pak Pasaribu. Saya kurang paham apa yang dikatakan Bang Saifun itu tadi. Aduh, Pak Baal berat mungkin ini tidak paham, dua-duanya tidak paham Pak Baal. Aduh, bahaya. Ilmu Rudi naik, Oten itu naik. Siapa? Lawan saya. Siapa? Rudi itu Rudi. Oh, kirain Rocky. Oh, silakan Rud, lawan Pak Dominik katanya. Lu ditantang sama Dominik tuh, masa Anda takut? Naik. Kalau Mana protestan Rudi? boleh. Saya tantang. Mana Rudi? Emang ada host? Ada. Tuh silakan Rud, naik Rud. Ayo, saya buat Oten, tema. Dominik, saya Oten. Ya udah naik lah, multi. Gak bisa dijawab. Ilmu katanya. Dia yang punya ilmu itu. Saya mau belajar dengan kau. Ayo naik. Aduh, nggak berani naik, dia takut Dominik. Ya dijawab aja itu Bang Anggur Asam, dijawab dulu pertanyaan Bang Anggur Asam. Itu dia, macet dua-duanya macet ini.
Ya karena saya tak paham apa yang dikatakannya gitu. Katakan Bang Said itu. Oke lah Bang Pasaribu, kalau gitu saya mau tanya nih Bang sama Bang Pasaribu ya. Ya, Bang Pasaribu, Bang Dominik boleh. Dasar sebisa mungkin Inilah saya kita ini kalau kekristenan itu kan selalu bangga dengan masalah histori atau sejarah, betul? Oke, masalah apa? begini. Enggak, katanya ini bukan katanya, memang klaim daripada umat Kristen mengatakan bahwa sejarahnya lebih valid gitu kan, ya kan, tentang di dalam kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab itu kan lebih valid, betul ya? Tidak Bang, Pertanyaan saya gini, tidak merasa Bang. ya, Tidak. Kok oke paling gini aja deh, gini aja deh, saya langsung ke tema. tidak. Oke, sekarang gini aja deh, saya langsung ke temanya aja. ya, langsung ke intinya aja Bang. Oke, langsung ke temanya aja lah. Ketika Yesus itu disalibkan, itu kan terjadi gempa bumi, tapi bait suci terbelah dua kan. Nah, yang saya tahu Bang, saya seorang pengkaji sejarah Bang. Di dalam catatan Karen Armstrong maupun Josephus Flavius itu tidak pernah dinyatakan bahwa ada tabir suci terbelah. Apalagi dengan dibumbui dengan adanya orang-orang suci itu yang bangkit masuk ke kota-kota. Tolong tunjukkan kepada saya histori di zaman apa itu, karena tidak pernah tercatat itu sejarah itu. Ini dari mana gitu ngambilnya referensi penulis Bible tentang permasalahan tabir bait suci terbelah, ada mayat hidup masuk ke kota-kota. Itu saya tidak pernah temukan itu. Saya sampai hari ini mengkaji sejarah Pak. Apalagi sejarah Yerusalem saya punya bukunya. Itu tidak pernah. Bait suci itu hancur sejak zaman Nebukadnezar sampai hari ini belum didirikan. Pertanyaan saya Pak, dari mana penulis mencatat bahwa ada tabir suci terbelah dan ada mayat orang-orang kudus yang masuk ke kota-kota seperti zombie? Silakan Pak. Ya kalau masalah itu Bang, kalau saya terus terang saya tidak mengetahui. Yang penting begini Bang, apa yang tertulis di dalam Alkitab itu ya kita imani begitu Bang. Dan juga bisa saya balikkan dengan pertanyaan Abang. Bagaimana bisa? Dan saya balikkan dulu pertanyaan kepada Abang. Abang katakan kan ketika Yesus disalib dia bait suci Allah terbelah apa. Oke, izin saya potong. Mbak Mel monitor dulu, Mbak Mel sebentar. Mbak Mel monitor. Oke, saya waktunya kegiatan bentar ya, Mbak Mel ya. Ya, tapi host nanti saya mau kerja sebentar Aman, lagi. iya aman. Dulu ya. Oke. Oke. Oke, dilanjut. Oke. Intinya saya itu ya baca Alkitab saja gitu. Saya lihat ya, saya imani itu Alkitab. Ya kalau untuk katanya mencari tahu itu ya saya tidak sampai ke situ ilmu saya. Nah, terus saya balikkan juga perkataan Abang. Nah, jadi bagaimana bisa mujizat Nabi Muhammad ini bisa membelah bulan? Mana buktinya begitu? Apakah itu kan hanya Al-Qamar Bang, di surat Al-Qamar itu membelah bulan. Bagaimana? Adanya di surat Al-Qamar Al-Quran. Iya, Oke, gini, ada Bang Abuya. Dia lagi ada kegiatan Pak Mega. Ya, sebentar. Saya yang jawab. Ya. Oke. Kamu ingin saya ambil sampel langsung ya. Saya ambil sampel saksi yang paling valid itu kan melihat orang luar kan, orang luar yang tidak beragama Islam. Setuju ya? Setuju? Bang Anggur Asam atau Bang Abuya, tolong tunjukkan Cakrawati Farmas. Raja Cakrawati Farmas orang Hindu. Bang Anggur monitor. Coba diketik Cakrawati Farmas.
saksi yang melihat bulan terbelah. Itu dia melihatnya di India, Bang. Coba Bunda Rahma, Bunda Rahma. Saya lagi di warung ini, lagi ngopi. Bunda Rahma. Bang Anggora Sam, coba saya minta tolong. Buka Google Cakrawati Farmas. Iya, kira kemana? Cakrawati Farmas, Raja Cakrawati Farmas. Apa tuh Cakrawati Saksi. Parmas? Iya, coba di Google Cakrawati Farmas, saksi yang melihat bulan terbelah. Coba. Itu di masa Rasulullah itu. Coba dibuka dulu. Di Google. 300. Saya lagi di warung ini. Ya, Minta tahun tolong, Masehi Bang berapa Anggora ya? Sam. 332 di tahun berapa Masehi ya itu? Udah aja, ketik aja Cakrawati Farmas. Itu di zaman Rasulullah itu. Raja Cakrawati Farmas. Oh, raja ya. Raja Cakrawati Farmas. Itu bahkan makamnya juga itu ada di Madinah kalau nggak salah. Dia mualaf. Oh, ini Dia melihat bulan terbelah. oh ini orang India ya. Silakan dibuka. Iya, orang India. Oh ya, Saksi ini. yang melihat bulan terbelah. Iya, jadi Orang India. ada. Jadi ketika suatu agama apapun mengklaim sesuatu yang terjadi dalam kitab sucinya, itu wajar-wajar aja ya. Di Kristen mengklaim demikian, di Islam demikian, Hindu, Buddha. Nah, tentu untuk mengukur kebenaran tentunya dari eksternal dong. Kalau kita mengklaim terus kita yang membenarkan itu nggak betul ya istilahnya ya. Tetapi di sini ada suatu cerita, ada suatu ini ya dari Republika ini ya. Saat Raja India lihat bulan terbelah, akui datangnya Nabi. Jadi ini berarti dari eksternal, bukan dari bangsa Arab sendiri. Kalau bangsa Arab sudah jelas disaksikan oleh para sahabat dan lain-lain dan para orang-orang kafir yang pada saat itu minta minta kebenaran bahwa dia adalah seorang nabi atau utusan Tuhan. Dia meminta tanda-tanda mukjizat seperti halnya ketika Yesus diutus sebagai utusan Tuhan, sebagai Mesias. Orang-orang Yahudi minta tanda-tanda kenabian dia, yaitu tentang mukjizat. Nah, seperti itu. Ini sudah dibenarkan oleh dari pihak luar, artinya betul. Nah, sekarang kemudian kita harus terbalik. Ketika Yesus melakukan mukjizat, dibenarkan nggak oleh pihak luar? Seperti itu mungkin komparasinya. Silahkan dilanjut, Bang Ade. Lanjut Bang Anggora Sam, ini saya lagi makan ini. Lanjut. maaf. Itu aja sih. Oke, silakan, Saya udah Bang. ketampol. Udah ketampol dia. Oke, ada Bang Pasar Ibu, silahkan, atau yang Kristen yang lain. Ya, bukannya kalau bulan terbelah itu kan ya pasti terguncang dong porosnya suatu lingkaran bumi ini begitu. Bukannya bulan tersebut itu membantu pencahayaan matahari. Nah, jadi bagaimana bisa bulan itu? Bagaimana bisa? Apakah bulan itu banyak? Dan salah satu yang terbelah itu tidak apa-apa. Kan kalau terbelah waktu di zaman baginda Rasul Nabi Muhammad itu, apakah sampai sekarang bakalan pasti terasa begitu. Nah, ini nggak ada kan begitu. Jadi ya Pak, itu kan hanya ngomong apa tertulis. Pak? Kan itu sudah ada tuh. Iya, itu Saksinya kan ada dari eksternal. Masalah Anda tidak mengimani ya terserah, bodoh amat gitu loh. iya bukan. Tapi yang bukan. jelas itu ada kan saksinya. Ya itu kan itu hanya kan, kalau Anda melihat dari sisi sains, ya, di dalam kitab Anda itu matahari itu berhenti gitu loh, bahkan di jalan raya. Terus Matahari. ketika Nabi Musa membelah lautan, itu masuk sains nggak? ada itu bang. Nabi Musa belah lautan. Ada itu Iya, orang. ada nggak? Bisa diceritakan nggak di Ada itu sains? ceritanya. Coba buka aja lah. Iya, ada bisa masuk akal nggak? Kalau menurut cerita sains. Ya tidak masuk akal. Tidak masuk Ya akal dan udah. juga saya Anda mengukur kami sekarang gini. Yesus mengukur apa? ketika membangkitkan loh, sekarang gini saya tanya.
Yesus Bang ketika Miguel, membangkitkan orang mati, ada saksinya nggak orang luar? saya bukan mengukur, tapi saya itu Wah, udahlah, udah, lanjut, udah ketampol ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi gini, izin ya Bang Pasaribu, memang nggak masuk akal karena makna mujizat itu sesuatu yang memang di luar akal. Jadi dalam pengertian mujizat adalah keajaiban yang sulit dijangkau oleh akal gitu loh. Itu namanya mujizat. Dan mujizat itu maknanya apa, Bang? Mujizat itu bukan hanya sesuatu yang memang luar biasa ya, yang di luar jangkauan manusia. Memang tidak akan masuk akal gitu ya, tapi ada kan begitu poinnya. Nah kemudian apa tujuan mujizat itu? Mujizat itu artinya melemahkan, Bang. Paham ya? Jadi mujizat itu artinya melemahkan. Artinya gini, ketika orang-orang kafir, orang-orang yang menolak Yesus, menolak Abraham, menolak Musa, menolak Nabi Muhammad, nah dia kan menolak, ya kan? Dia dengan angkuh sombongnya. Dan bagaimana meruntuhkan kesombongan mereka, iya kan? Keangkuhan mereka tentunya harus dilemahkan, kan gitu. Paham ya? Kesombongan mereka harus dilemahkan. Dengan apa cara? Yaitu mujizat. Jadi mujizat itu melemahkan mereka dari kesombongan-sombongan, itu artinya mujizat. Jadi mujizat itu kembali bahwa mujizat itu sesuatu yang ajaib yang di luar jangkauan akal manusia. Dan tujuannya apa? Melemahkan mereka sehingga akhirnya mereka lemah dari sombongnya, akhirnya dia beriman kepada utusan Tuhan, kepada Musa, kepada Yesus, kepada Nabi Muhammad. Itulah tujuannya. Nah, sekarang kita tadi seperti udah diaminkan oleh Pasaribu bahwa membelah bulan ini tidak masuk akal. Memang itu betul, berarti pas ya. Nah sekarang kita uji dengan Yesus ketika membangkitkan Lazarus. Masuk akal tidak? Masuk akal. Nah kalau sesuatu yang masuk akal itu bukan mujizat. Itu bukan mujizat, karena itu masuk akal, bisa dinalar oleh akal. Kita coba ya, apa itu Lazarus? Izin saya pakai data ya. Ternyata mujizat yang selalu diagung-agungkan oleh teman-teman Kristen bahwa Yesus bisa menghidupkan orang mati ini dibantah oleh sains, terutama oleh kedokteran. Kita pakai data ya izin. Jadi hal itu sebenarnya bukan mujizat menurut kedokteran ya. Sebentar ya. Saya pakai data ya. Ternyata itu bisa dilakukan oleh manusia-manusia biasa gitu loh. Ini pakai data ya. Berarti itu bukan mujizat. Pakai data ya. Ini dari kedokteran ya. Oke. Ini saya pakai data ya. Nah ini berarti bukan mujizat. Sorry, aduh. Oke ini, Bang. Kita ambil dari Halodoc ya. Nah, di dalam kedokteran terkenal dengan Lazarus syndrome. Nah, di sini kita buka klik nanti di Halodoc. Ternyata menurut data bahwa Lazarus syndrome ini dikatakan itu tidak mati. Nah, Lazarus itu tidak mati. Karena ada kriteria-kriteria yang mati ini apa? Nah, di sini dikatakan nama Lazarus syndrome ini mengutip laman Medical News Today, Lazarus syndrome didefinisikan sebagai kembalinya sirkulasi spontan. Ini ada prosesnya. Yaitu return of spontaneous circulation, namanya ROIC. Nah, di sini dibilang CPR ya. Nah, di sini katakan nama Lazarus syndrome sebenarnya diambil dari kisah dalam kitab suci tentang seorang yang bernama Lazarus yang dibangkitkan lagi setelah 4 hari meninggal. Menurut keterangan, meninggal ini bukan dikubur ya, kalau tradisi Yahudi dulu di dalam gua ya, ditaruh gitu ya. Menurut keterangan dalam laporan yang dipublikasikan oleh Journal of the Royal Society of Medicine, kasus Lazarus syndrome pertama kali dilaporkan pada 1982. Jadi penemuan Lazarus, ini kan Lazarus, tetapi ditambah sindrom. Nah, sindrom ini yang harus kita pecah. Ini ternyata dilaporkan atau diteliti, Lazarus syndrome ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1982. Hingga kini tercatat, dia bilang, tercatat setidaknya 38 kasus Lazarus syndrome dilaporkan. Nah, terjadi
ada 30 kasus yang orang yang dikatakan sudah mati, dia hidup kembali. Nah ternyata kasus tentang yang dikatakan mujizat, siapa orang yang bisa menghidupkan orang mati, seperti selain Yesus. Nah ternyata di zaman sekarang membuktikan bahwa kasus-kasus ini tidak ada istimewanya. Laporan yang dibuat oleh Penda Murti, Adia Manman dan rekannya pada tahun 2007 itu mengungkapkan sekitar 82%, ya kan, dari kasus Lazarus Syndrome hingga saat ini disebabkan oleh ROIC. Artinya apa? Ada sirkulasi spontan yang kembali. Artinya dia kelihatan sudah mati. Mungkin kalau sekarang ini ada terkenal mati suri ya. Nah, tampaknya secara visual dia mati. Ternyata ada sesuatu yang waktu itu tersumbat atau apa, akhirnya dia kembali dengan spontan, dia hidup kembali. Nah, demikian 85% dalam kasus Lazarus Syndrome hingga saat ini disebabkan oleh ROIC yang terjadi 10 menit setelah CPR dihentikan. Lalu 45% diantaranya mengalami pemulihan neurologis yang baik. Nah, ini mungkin dokter yang paham di sini. Nah, di sini bahwa tentang Lazarus ini sebenarnya bukan mujizat. Ini data ya. Ini data, kita tidak boleh bantah bahwa Yesus ini dalam menghidupkan orang mati ini tidak benar gitu ya. Apalagi kalau kita baca ayat tentang membangkitkan orang mati tentang Lazarus ini, Yesus sendiri mengatakan dia tidak akan mati. Memang tidak mati, demikian ya. Jadi salah gitu. Ini secara sains, secara kedokteran itu bukan mati gitu ya. Itu. Dan orang pun bisa melakukan ini. Ini sudah terjadi kasus-kasus. Demikian, lanjut. Boleh saya tambahkan? Boleh saya tambahkan? Oke. Ya, tentang adanya bukti bahwa dari dari berbagai daerah orang yang pada zaman itu melihat bulan terbelah itu juga ada di contohnya di suku Maya dan Cina pada saat itu yang telah diabadikan dalam manuskrip Maya dan Madrid dan Thomson James Eric tahun 1963 tulisan hieroglif Maya mengatakan Muhammad membelah bulan, sebuah ilustrasi dari fenomena sebuah buku ramalan Persia itu ada di webarchive.org atau www.mayalords.org. Jadi bulan terbelah dari Kodeks Madrid dan naskah Persia ini dalam Kodeks Rios terdapat 4 garis tentang berbagai usia matahari. Nah, semua memperlihatkan batu-batu jatuh dari langit. Nah, versi terakhir memperlihatkan sebuah gunung dengan bunga-bunga dan buah-buahan berjatuhan di atasnya. Tanpa diragukan lagi kita dapat menyebut gunung itu adalah bunga atau buah. Bulan terbelah Persia terdapat iluminasi manuskrip Persia yang memperlihatkan gunung putih Persia di latar belakangnya dan gunungnya yang ditutupi buah-buahan seperti sayur-sayuran dan sebuah celah aneh di tanah di belakang seorang pria yang sedang melihat bulan yang terbelah. Mirip dengan yang ditemukan dalam Kodeks Madrid pada bagian atas halaman 91, 92, dan 93. Di bagian atas halaman 139 di forum hieroglif Maya tahun 1997, nomor titik dan garis telah disisipkan sebagai koreksi untuk bagian atas kolom lainnya yang hilang dalam karya V dan K berdasarkan uratan nomor tanggal yang pertama dan menurut dugaan saya merupakan perubahan awal adalah 99916.0 atau tanggal Gregorian 9 Februari 623. Tanggal Julian itu dihitung pada tanggal 6 Februari di tahun yang sama dan tahun peristiwa tersebut sama dengan waktu ketika Nabi Muhammad menunjukkan mukjizatnya yaitu pada tahun 623 Masehi dan peristiwa itu terbukti tidak hanya dilihat oleh bangsa Persia tapi seluruh dunia gitu. Demikian, dilanjut. Nah, ada baiknya kalau dijawab dulu gitu loh. Ya, siapa yang menyaksikan yang bangkit dari kubur masuk ke kota-kota itu siapa yang menyaksikan gitu loh. Apple to apple gitu loh. Ya, sebutkan namanya gitu loh. Seperti saya tadi tentang mujizat membelah bulan dan Raja Cakrawati Farmas dibuktikan dengan datanya. Nah, saya tanya Bang Pasar Ibu nih. Tolong tunjukkan kepada saya satu saksinya siapa yang melihat orang-orang masuk ke kota-kota seperti zombie. Yang kedua, apakah bisa dijelaskan secara histori? Silakan. Ya kan saya katakan tadi sama Abang, apa yang tertulis dalam Alkitab, ya itu saya imani kan begitu.
kan tidak akan Jadi saya tidak ada. Jadi kamu akui itu tidak ada. Jadi kau akui itu tidak ada, tidak terjadi. Seperti itu. Ya kalau menurut Alkitab itu ya terjadi, tapi saya tidak Ya, pernah terjadi. Iya. Kalau menurut Alkitab itu terjadi. Ya makanya ketika pertanyaan Anda, ketika sanggahan Anda, saya ukurkan ke Anda, gitu loh. Saya bisa ada buktinya dari orang luar yang melihat pada saat itu di zaman itu. Lebih kompeten saya dong, lebih meyakinkan Al-Quran, hadis atau Al-Quran daripada Bible Anda dong kalau gitu. Bungkam. Jangan hanya bisa memakaikan baju Anda ke orang lain, giliran Anda dipakaikan baju orang lain ke Anda ngeles sana sini. Buktinya kan Anda bisa nggak membuktikan? Saya bisa buktikan, walaupun Anda tidak percaya, no problem, it's okay. Tapi ketika saya minta tuntutan di dalam Bible, orang yang masuk ke kota-kota itu bagaimana? Apakah mati lagi atau hidup selamanya? Ada nggak catatan? Masuk histori sejarah mana itu? Katanya paling sejarah, katanya paling histori. Elia Miron pernah mengatakan seperti itu. Buktinya tidak ada tuh. Tabir bait suci aja nggak ada. Lanjut, Bang Anggur Asam, Bang Melani, lanjut. Bang Anggur Asam. Tafadhol akhi insyaallah. Dilanjut silakan. Yang Saya udah masuk kerja lagi nih, Abu ya. Bang Anggur Asam mau izin, saya izin turun. Oke, Bang. Izin turun. Makasih ya. Bang Mega, makasih ya. Siap. Itu saya izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ya, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. silakan mungkin topiknya mungkin sudah terlalu berat, ganti yang ringan-ringan aja. Silakan Bang. Oke, saya izin pamit dulu ganti sama Bang Domini dulu. Saya ada kerja lagi. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Os. Terima kasih, Anda memang luar biasa Anda santun masuk Komal ini luar biasa, mungkin tetap dipertahankan dan menjadi contoh buat teman-teman Kristen yang lain. Ya, udah kabur. Nggak apa-apa, dia masih dengar. Oke, Bang Dominik lanjut.